Gary Webb, sounds like Mercury News. You believe in conspiracy theory? Cocaine into the United States. I couldn't sell it fast enough to keep up with supply. Halo guys, bersama Dava di sini dan di film ini akan bercerita tentang seorang reporter koran lokal bernama Gary Webb yang tak sengaja terjerumus ke dalam penyelidikan tentang keterlibatan CIA dalam perdagangan narkoba. Bagaimana mungkin Badan Intelijen adalah seorang bandar besar yang bertanggung jawab dalam peredaran kokain di negara Amerika. Namun, semua informasi itu tentu datang dengan resiko yang sama besarnya karena hidup Gary tak lagi sama semenjak ia menerbitkan temuannya. Ia mendapatkan ancaman sekaligus dukungan dari berbagai pihak hingga mempengaruhi emosi serta kestabilan mentalnya. Langsung saja guys, inilah kisah miris CIA dan dunia narkoba di Amerika. Di tahun 80-an, Amerika Serikat sangat serius dalam memerangi narkoba di negaranya karena telah merusak moral dan membunuh anak-anak di negara tersebut. Salah satu narkoba yang menjadi pusat perhatian saat itu bernama red cocaine yang bisa didapatkan dengan harga murah dan punya efek yang bisa membuat kecanduan dengan mudah. Dalam upayanya, pemerintahan Presiden Reagan bahkan telah menghabiskan miliaran dolar untuk perang melawan narkoba. A drug epidemic unlike any that's ever probably existed in the history of the world. Di tengah kasus narkoba yang tiada henti, di tahun 96, seorang wartawan bernama Gary Webb dari San Jose Mercury News berhasil mendatangi seorang bandar kokain bernama Ronnie. Gary ternyata tertarik dengan berita mengenai penyitaan aset milik Ronnie yang dilakukan pemerintah. Dan padahal saat itu Ronnie belum ditetapkan sebagai tersangka. Sesi wawancara tersebut pun tak berjalan mulus karena tak lama kemudian kepolisian Los Angeles datang menggerebek. Beruntung, Gary berhasil membebaskan dirinya dan menyerahkan hasil wawancaranya untuk diolah menjadi berita di koran. Namun ketika Gary memeriksa ulang beritanya, ada satu paragraf yang dihilangkan, yaitu bagaimana pemerintah menyita seluruh harta sebelum penetapan sebagai tersangka. Gary pun memprotes editornya yang bernama Anna dan meminta paragraf tersebut kembali dimasukkan karena poin itulah yang terpenting dan menjadi tanda tanya bagaimana keadilan hukum di negaranya. Keesokan harinya guys, setelah berita tersebut dicetak di koran, Gary mendapatkan telepon sebanyak 5 kali dari seseorang yang bernama Coral Baca. Gary pun menelpon balik nomor tersebut dan rupanya Coral adalah pembaca yang menyukai tulisan Gary mengenai penyitaan aset milik Ronnie. Coral kemudian menjelaskan kalau pacarnya yang bernama Rafael juga mengalami hal yang sama. Dan yang paling mengejutkannya, Coral mengatakan bahwa pacarnya ditangkap karena membawa 4 ton kokain milik pemerintah Amerika. Gary tentu saja terkejut sekaligus ia tertarik. Apalagi Coral mengatakan bahwa ia memiliki seluruh salinan dokumen transaksinya. Hey, I know how bad you want to do the gov today. Some real reporter work. Yeah, how that shit gives you satisfaction, I'll never know. Selanjutnya, mereka berdua pun bertemu dan benar saja Coral langsung membuktikan ucapannya dengan memberikan dokumen bernama Grand Jury Transcript. Di dalam dokumen tersebut mencantumkan nama seorang jaksa federal bernama Russell Dodson. Dokumen tersebut juga menyebutkan nama seorang bandar narkoba besar bernama Danilo Blandon yang bekerja sama dengan Rafael. Dan menurut Coral, Danilo hanya menjadi saksi, sementara pacarnya disidang, bahkan seluruh aset berharganya disita. Pada saat itu Gary tentu saja tidak mau gegabah, ia membutuhkan dokumen lebih banyak untuk memperjelas penyelidikannya dan meminta Coral mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke kantornya. Coral pun setuju, namun ia meminta agar Gary lebih dulu menghadiri persidangan Rafael yang akan diadakan esok hari. Esoknya guys, Gary pun datang ke pengadilan federal dan Coral yang sudah menunggu pun langsung menunjukkan sosok si jaksa Russell. Tanpa menunggu waktu lama, Gary langsung mengikutinya ke toilet dan memperkenalkan dirinya di sana. Ia langsung menyebutkan nama Danilo dan Grand Jury Transcript untuk menarik perhatian Russell serta mempertanyakan kenapa Russell membiarkan bandar besar bebas dan hanya menjadi saksi. Russell pun langsung memasang wajah curiga dan ia pun langsung pergi tak berkomentar apapun. Sore harinya guys, Gary kembali ke kantor dan mendiskusikan dokumen dari Coral bersama Anna. Menurut Gary, pemerintah pasti menyembunyikan sesuatu dan ia sangat yakin apalagi ketika melihat wajah gugup dari jaksa Russell saat ditanyai mengenai Danilo.
Awalnya Anna tidak tertarik mengenai hal itu karena menurutnya kasus tersebut akan sangat rumit untuk media lokal seperti mereka. Namun pada akhirnya Gary berhasil meyakinkan Anna kalau semuanya bisa Gary handle dengan mudah. Saat di rumah guys, Gary mendapatkan kiriman dokumen serta hadiah dari Coral. Dan hal itu membuat istri Gary bernama Susan cemburu dan menduga Gary berselingkuh darinya. Tetapi Gary menegaskan bahwa Coral adalah narasumber berita tentang pengedar narkoba. Mendengar hal itu guys, Susan malah semakin khawatir akan keselamatan keluarganya. Lagi-lagi Gary pun meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Pada persidangan selanjutnya, Raphael tiba-tiba dibebaskan. Dan Gary di sana langsung menyadari kalau dirinya sebagai wartawan ini telah dimanfaatkan oleh Coral untuk menakut-nakuti jaksa Russell. Namun terlanjur sudah terjadi dan daripada rugi, Gary akhirnya menerima imbalan dari Coral berupa lebih banyak informasi soal Danilo. There's your story. Gary kembali melanjutkan penyelidikan dan ia pun menemukan bahwa Danilo akan bersaksi dalam pengadilan untuk seorang pengedar narkoba bernama Ricky Ross. Gary kemudian mendatangi pengacara Ricky yang bernama Alan dan membeberkan fakta bahwa Danilo sebenarnya bekerja sama dengan pemerintah. Awalnya guys, Alan tak percaya karena yang ia tahu Danilo akan bersaksi membela kliennya yaitu Ricky. Tetapi Gary kemudian memberinya grand jury transkrip yang mana di sana membuktikan kalau Danilo bersaksi untuk pemerintah di kasus sebelumnya yaitu Raphael. Alan dan Gary pun kemudian menemui Ricky di penjara pengadilan dan Ricky sangat terkejut mendengar kalau Danilo yang sekaligus rekannya selama ini adalah mata-mata pemerintah. Padahal menurutnya jelas-jelas kalau dirinya hanya penjual kecil, beda dengan Danilo, seorang bandar besar yang menguasai pasar di beberapa kota besar. Gary pun semakin penasaran dengan apa yang terjadi dan oleh karena itulah penyelidikan kembali dilanjutkan dengan mendatangi persidangan Ricky. Look at man, I was just the elf. Blandon Santa Claus. Di persidangan inilah semuanya terbongkar guys. Gary menitipkan beberapa pertanyaan untuk Danilo melalui Alan dan pertanyaan pertama yang ia ajukan adalah sejauh mana keterlibatan Danilo dengan pemerintah dan penyelundupan bertonton kokain ke Amerika. Mendengar pertanyaan tersebut, Russell langsung menginterupsi. Namun, hakim menolak keberatan dan meminta Danilo menjawabnya. Danilo pun menjawab bahwa semua penyelundupan yang ia lakukan dulu diketahui oleh pemerintah Amerika dan dibantu oleh seorang bernama Norwin Menezes yang kini dipenjara di Nicaragua. Lagi-lagi tak mau Danilo semakin banyak memberikan informasi, Russell mengajukan keberatannya mengenai Gary yang terus memberikan pertanyaan lewat Alan. Namun hakim tak bisa menyalahkan hal tersebut selama pertanyaan masih dalam ruang lingkup saksi. Interogasi Alan pun kembali dilanjutkan dan ketika Danilo ditanya bagian pemerintah mana yang bekerja sama dengannya, Danilo pun mengatakan hal yang paling mengejutkan kalau dirinya bekerja sama dengan CIA dan pembagian keuntungan dari penjualan kokain digunakan CIA untuk mendanai pemberontak di Nicaragua yang bernama Contras. They knew who we were. Why else would they come to us? Mendapat informasi sepenting itu, Gary langsung menemui atasannya Jerry dan Anna. Informasi tersebut menjadi masuk akal karena 8 tahun lalu, Kuba dan Uni Soviet mulai memicu revolusi di seluruh Amerika Tengah dan Selatan. Amerika tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar, karena jika sampai Contras kalah, maka Amerika akan kehilangan kekuasaannya di Nicaragua. Jerry awalnya tak setuju. Menurutnya tidak akan ada lagi orang yang tertarik dengan berita tersebut. Belum lagi akan sangat beresiko dan berbahaya jika diterbitkan di koran mereka yang hanyalah koran lokal. Tetapi Gary berhasil meyakinkannya untuk tetap menyelidiki kasus ini walaupun ya resikonya besar karena yang akan diungkap adalah informasi yang sangat disembunyikan oleh pemerintah. Di hari selanjutnya guys, Gary pergi ke Nicaragua untuk menemui Norwin Menezes yang sedang dipenjara. Norwin pun kemudian menjelaskan bagaimana sepak terjangnya 8 tahun yang lalu ketika bekerja sama dengan CIA. Dan ia juga memberikan 2 nama baru yaitu Beer dan juga seorang agen di Washington bernama Fred Weil yang bisa memberinya informasi lebih lanjut. Dari sana penyelidikan kembali dilanjutkan dengan menemui Beer dan Gary kemudian dibawa ke suatu tempat bekas bandara udara tersembunyi yang digunakan CIA untuk mengambil narkoba dari Nicaragua. Dari sanalah CIA memasok kokain dengan skala besar ke beberapa penjuru Amerika seperti California dan Washington.
Dari Nicaragua, Gary pergi ke Fredwell di Gedung Putih Washington dan mengatakan kalau dirinya telah berbicara dengan Norwin. Fred yang awalnya tak mau diwawancarai pun langsung mengajak Gary untuk berbicara empat mata dan memperingatkan bahwa informasi yang dimiliki Gary adalah hal yang besar dan berbahaya. Fred mengakui semuanya kalau itu adalah masa lalunya sebelum sekarang menjadi senator di Gedung Putih. Dan saat itu, Fred lebih menyarankan agar Gary menyimpan saja semua informasi yang didapat untuk diri sendiri. Toh semua sudah terjadi sangat lama. Beberapa hari kemudian guys, Gary mendapatkan panggilan ke kantor Jaksa Russell. Dan di sana ternyata sudah ada dua agen CIA yang langsung berterus terang menyuruh Gary untuk berhenti menulis berita tentang mereka. Mereka pun beralasan demi keamanan negara dan para generasi penerus termasuk anak-anak Gary. Mendengar keluarganya disinggung, Gary langsung marah dan balik memperingati CIA untuk tidak mengusik keluarganya. Ia juga dengan tegas mengatakan kalau ia tetap akan menulis beritanya. Funded a legal war. What you want to say happened never happened. Sepulangnya dari sana, Gary langsung mengumpulkan semua catatan-catatannya dan semalaman penuh ia menulis berita tersebut secara detail seperti siapa saja yang terlibat dan bagaimana CIA menjual narkoba demi membiayai para pemberontak. Semuanya ditulis dan dirangkum sedemikian rupa supaya seluruh berita yang ia sampaikan sesuai dengan apa yang ia temukan di lapangan, dari tempat, waktu, dan bagaimana akibat dari narkoba yang beredar luas di Amerika. Setelah selesai, artikel dengan judul Dark Alliance itu pun dikirimkan kepada Anna untuk dipublish di website serta dicetak di koran. Sementara itu guys, Gary menyempatkan waktunya dengan bersantai dan berenang bersama keluarganya. Mereka semua pun tampak menikmati kebersamaan tersebut, termasuk Gary yang merasa sangat lega karena telah berhasil menulis dan mempublish seluruh penyelidikannya selama ini. Beberapa jam kemudian, berita buatan Gary pun langsung menyebar ke seluruh California dan meluas ke seluruh Amerika Serikat termasuk ke kantor CIA. Mereka pun kelabakan segera meredam 3 perusahaan berita besar LA Times, New York Times, dan Washington Post. Pihak CIA ternyata langsung berkoordinasi untuk mencari celah kesalahan berita dan meragukan setiap sumber yang digunakan oleh Gary. Except that he posted all his sources on the Merck website. So, Nobody's done that before. Sayangnya, berita itu terlanjur meluas hingga disiarkan di televisi dan Gary pun mendapatkan banyak tawaran wawancara dari berita televisi besar seperti CNN dan CNBC. Gary menggunakan kesempatan itu untuk meluruskan beberapa perkataan yang mulai melenceng dari berita yang ia buat. Berita yang terus meluas menimbulkan demo besar-besaran dari rakyat Afrika Amerika yang meminta agar CIA diselidiki kebersihannya. Melihat kedudukannya semakin terancam, CIA juga ikut tampil di televisi untuk mengklarifikasi bahwa semua tuduhan Gary itu tak pernah ada. Mereka juga memperingatkan agar warga Amerika tidak percaya dengan teori konspirasi. you never said intentionally. Dari sinilah guys, kehidupan Gary berubah drastis. Malamnya ia mendapatkan telepon dari Fredwell yang memberi dukungan agar Gary tetap kuat karena sebentar lagi akan ada lebih banyak gosip tentang dirinya daripada dukungan. Menurut Fred, akan banyak yang berusaha menguak kehidupan pribadi dan membuat rumor demi menutupi berita utama yang Gary buat. Ucapan Fred langsung terbukti karena esoknya Anna melaporkan kalau banyak media besar yang membatalkan wawancara. Mereka ternyata meragukan keaslian cerita Gary yang hanya bersumber dari para pengedar narkoba. Bahkan New York Post telah menulis berita kalau Gary telah bekerja sama dengan Ricky Ross dalam mengarang berita tersebut. Tidak sampai di situ saja, malamnya Gary juga melihat seseorang mengintai rumahnya dari balik mobil. Ia pun langsung mengambil pistol dan keluar untuk menantang pengintai itu menunjukkan dirinya. Tetapi guys, pengintai itu justru kabur ketika Gary melepaskan tembakan peringatan. Gary kemudian melaporkannya kepada polisi, tetapi polisi tampak enggan membantunya dan malah menyudutkan Gary yang menggunakan pistol. Di saat yang bersamaan, putra Gary bernama Ian juga menemukan 2 orang tak dikenal menggeledah ruang kerja Gary. Ian segera memanggil ayahnya yang langsung mengusir para agen itu dengan kasar. Lagi-lagi guys, polisi hanya diam. Mereka seolah tak peduli dan membiarkan kedua orang itu pergi begitu saja. Siangnya, di sisi lain, Bir yang saat itu keluar dari bank pun tiba-tiba dibuntuti beberapa orang tak dikenal dan ia dimasukkan ke dalam mobil dibawa entah kemana.
No. Keesokan paginya, Anna mendatangi rumah Gary untuk memberitahukan bahwa Jerry mulai meragukan berita yang ia buat. Orang-orang dari penerbit lain juga mulai mendatangi kantor untuk mencari tahu tentang Gary. Bahkan ada salah satu berita besar yang mengabarkan kehidupan masa lalu Gary yang pernah berselingkuh. Hal ini tentu saja membuatnya sangat marah. Tetapi Anna juga tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika Jerry memutuskan agar Gary tak menerbitkan berita apapun sebelum mendapatkan informasi lebih. Gary pun merasa kehidupannya kini terlalu berbahaya untuk keluarganya, sehingga ia memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal sementara di sebuah hotel. Ia juga dipindah tugaskan oleh Jerry ke kantor yang lebih kecil dengan alasan untuk melindunginya. Walau merasa diasingkan, Gary tetap menggali informasi dari nama-nama yang ada di dalam grand jury transkrip. Namun sayangnya guys, semua nama yang tertulis menolak untuk berbicara. Hingga suatu malam datang seseorang yang mengaku kalau dirinya adalah salah satu nama yang sempat Gary hubungi. Orang tersebut ternyata mantan anggota CIA yang direkrut sejak keluar dari kuliah. Namun setelah lama mengabdi dan ikut dalam operasi di Amerika Tengah, ia dikeluarkan dan terpaksa untuk bertahan hidup menjadi bandar narkoba yang membantu Danilo membawa kokain ke Amerika. Informasi ini tentu menjadi titik balik semangat Gary dalam membuat berita baru karena ia merasa telah menemukan sumber yang valid. Gary langsung menuju rumah Anna untuk memberitahukan hal tersebut. Tetapi Anna tampak sudah tak peduli lagi dan ia justru memberi informasi buruk bahwa Jerry berniat untuk menarik kembali semua berita yang berkaitan dengan investigasi Gary. Hal ini pun ia dengar langsung ketika datang ke kantor pusat San Jose Mercury News. Di mana di sana Jerry berencana untuk mengajukan surat terbuka berisi permohonan maaf karena telah membuat kekacauan negara. Tentu saja guys, semua itu bukan tanpa alasan. Jerry dan tim sempat mencari dan menelusuri setiap sumber yang pernah berbicara dengan Gary. Namun tanpa diduga guys, semua sumber tak mengakuinya. Bahkan sebagian mereka mengatakan tak mengenal Gary. Bir juga ternyata sudah dicari, namun tak pernah ditemukan. Begitupun dengan Norwin yang dipenjara, ia mengaku tak pernah bertemu dengan Gary. Gary tentu saja tetap bersikukuh jika beritanya sangat valid. Namun di samping itu, ia juga tak bisa membuktikan apapun kepada mereka. Terlebih, Gary juga dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri. Ketika Gary masih memikirkan untuk menandatangani surat tersebut, motor kesayangannya mendadak hilang dari parkiran hotel. Ia semakin tak bisa mengendalikan emosinya karena tak ada saksi yang melihat hilangnya motor tersebut. Beberapa hari kemudian, Gary kembali ke rumah dengan pakaian rapi untuk menjemput istrinya dan Ian pergi menghadiri acara penghargaan reporter terbaik. Saat itu, Gary tampak sangat senang karena istrinya menyambut baik dan mendukung ketika Gary mengatakan kalau ia akan fokus menulis berita dengan menjadi wartawan independen. Ditambah lagi, Ian juga ternyata sudah membetulkan motor yang selama ini mereka kerjakan berdua dan hal itu semakin membuat Gary bangga kepadanya. I'm so proud of you. I'm so proud of you. Ketika berada di acara penghargaan, Gary dipanggil ke depan. Namun, semua para tamu wartawan dari berbagai media yang hadir sebagian besar hanya menatapnya seolah seorang pembohong. Gary pun mengungkapkan semua perasaannya mengenai bagaimana ia mendapatkan banyak tekanan dari orang-orang yang tidak mempercayainya. Namun walau begitu, ia sangat bangga dan tetap akan bertindak sebagai seorang wartawan yang jujur, menyampaikan berita kenyataan walaupun pahit bagi sebagian orang. I'm not gonna take it back. Make nice. Save my job. Setelah itu guys, Gary memberikan surat pengunduran dirinya kepada Anna dan keluar dari gedung tersebut yang kemudian disusul oleh Ian dan juga Susan. Tak lama setelah itu, Direktur CIA mengambil langkah melakukan rapat terbuka bersama warga LA. Semua warga yang menghadiri pun bertanya langsung mengenai penyelidikan CIA. Bahkan seorang warga meminta agar dokumen penyelidikan dibuka untuk Gary Webb secara penuh demi menghindari penyelidikan kotor. Dan sebulan setelah rapat tersebut, Direktur CIA yang bernama John mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tahun 1998, akhirnya guys, CIA merilis 400 halaman mengenai pengakuan keterlibatannya dengan anggota pemberontak kontra dalam perdagangan narkoba. Pada tahun 2004, 7 tahun setelah pengunduran diri dari San Jose Mercury News, Gary Webb ditemukan tewas di apartemennya dengan 2 tembakan di kepala dan kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri. Dan inilah video amatir Gary Stephen Webb ketika bermain bersama anak-anaknya.
Dan yang terakhir guys, menurut kalian benarkah Gary bunuh diri? Memang sulit di era serba cepat ini untuk menilai mana yang hoaks dan mana yang bukan. Tetapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh film ini, terkadang kenyataan itu terlalu mengejutkan daripada yang kita duga. Tidak pernah kita rasakan atau dengar, belum tentu itu tidak pernah terjadi. Jadi selalu pastikan guys, kita menjadi manusia yang terbuka dengan segala informasi sambil menyaring demi mendapatkan kebenaran. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian dan juga bisa memberi wawasan yang terjadi di dunia ini guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.